أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, di penghujung dari akhir dari Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang agung, nikmat untuk senantiasa menghadirkan diri kita dalam majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di majelis ilmu, ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita melihat saudara-saudara kita hari ini, kaum muslimin, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap majelis ilmu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya'lamuna adh-dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, kebanyakannya manusia itu lebih pandai, lebih paham, lebih fasih ketika berurusan dengan urusan-urusan dunia mereka, urusan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi mereka. Namun tatkala berurusan dengan akhirat mereka, mereka ternyata lalai, ternyata mereka kebanyakannya jahil terhadap urusan-urusan dunia mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk mencari kehidupan duniawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada kita adalah kita lebih mengedepankan kehidupan ukhrawi kita, kehidupan akhirat kita. Akhirat jauh lebih utama dibandingkan dengan kehidupan dunia. Tetapi sekali lagi Allah mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga karena sibuk mengurus akhirat kita kemudian kita lupakan bagian kita dari kehidupan dunia. Dan kami juga ini mengingatkan kepada ikhwas sekalian, jamaah yang sangat berbahagia, jangan pernah merasa bosan-bosan untuk hadir majelis ilmu. Kalau tidak ada halangan yang berarti, tidak ada uzur yang terlalu memberatkan bagi kita untuk tidak menghadiri majelis ilmu, mari kita berusaha untuk hadir. Ketika Imam Syafi'i mengatakan tentang keutamaan bermajelis ilmu, keutamaan orang-orang yang mau memaksa dirinya untuk menuntut ilmu, beliau mengatakan, engkau berletih-letih, berpayah-payah dalam menuntut ilmu itu lebih baik daripada engkau bersabar terhadap perihnya kejahilan. Daripada engkau bersabar menahan perihnya kejahilan. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, ketika beliau dilihat oleh orang-orang, ketika beliau sudah masuk usia senja, usia yang sangat tua, beliau berjalan masih melekatkan pena di telinga beliau. Kemudian dia ditanya, ya Imam, ila mata ya Imam, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu wahai Imam? Engkau sudah berusia tua, ilmu yang engkau miliki sudah luar biasa. Bahkan di zaman itu tidak ada yang menandingi kehebatan Imam Ahmad dalam masalah hadis. Semua orang mengakui itu. Tetapi ketika beliau sudah sampai di usia uzur yang seharusnya bagi sebagian orang mungkin waktunya untuk beristirahat, menikmati masa tua istilahnya, beliau justru masih memaksa menyibukkan dirinya dengan majelis ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan mengajarkan ilmu. Dan beliau mengatakan, ma'al mihbarati ilal maqbarah. Bersama pena ini saya akan masuk ke dalam liang lahat. Artinya beliau tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu sampai pun ke liang lahat, baru beliau mengatakan sudah waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sangat menyedihkan, kasihan. Hari ini kaum muslimin sangat jauh dari majelis ilmu. Lihatlah kalau kita berjalan ke beberapa majelis ilmu yang alhamdulillah hari ini di bawah beberapa masjid mengadakannya, berusaha menghadirkan para ustadz yang membawakan ta'lim pengajian, itu pasti sepi dari manusia-manusia yang mau memaksa dirinya untuk bersabar mendengarkan ilmu itu disampaikan. Baik, insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam masalah fikih, fikih muyassar, sebagaimana judul bukunya, judul kitabnya,
Ya mudah-mudahan Allah ya memudahkan kita untuk memahami agama kita. Baik, ya sebelum kita lanjut seperti biasa, ya sedikit ya kita murajaah pelajaran pekan lalu ya. Jadi ya saya ingin ya kita di setiap pekannya itu ada murajaahnya ya. Apa sih yang kita dapat dari ya pelajaran kita pekan lalu ya. Jangan sampai juga ya berlalu begitu saja tanpa ada faedah yang kita ya tinggal dalam ya atau apa yang kita pahami dari pelajaran kita. Baik, ya, saya ingin bertanya, ya, siapa yang sudah berusaha menghafalkan zikir setelah wudu? Kemarin kita sebutkan keutamaannya dalam sebuah hadis. Ya, kalau masih ada yang belum menghafal, bagaimana ini? Sudah. Ya. Saya sebutkan hadisnya, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda. Ya, ma minkum min ahadin, ya jadi kita sedikit murajaah, ya, ma minkum min ahadin yatawaddaa, ya, fayusbighul wudu, ya, thumma yaqul, tidak ada salah seorang di antara kalian yang berwudu, ya, kemudian dia memperbaiki wudunya, ya. Di sini Nabi SAW menambahkan fayusbighul wudu, ya, karena banyak orang yang berwudu tetapi tidak berusaha memperbaiki wudunya, ya. Kenapa Nabi sampai menambahkan mereka berwudu kemudian memperbaiki wudunya ya. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Hanya dua ini ya, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Keutamaannya kita ulangi ya, illa futihat alaihi abwabul jannati thamaniyah ya, kecuali pasti Allah menjanjikan di akhirat kelak ya, ketika kita menjumpai Allah dengan keutamaan seperti itu, pasti Allah akan memberikan kita ya, membukakan kepada kita kedelapan pintu surga semuanya. Ya, ini keutamaan yang luar biasa ya. Jadi itu yang mungkin salah satu hal yang paling terpenting dari pelajaran ya kita yang telah lalu ya. Saya berharap ini kita memberikan perhatian khusus ya terhadap ya perkara-perkara yang seperti ini. Baik, sekarang kita masuk pada ya pelajaran bab ke-6 dari kitab ini. Berarti sudah ada 5 bab kita lalui ya, Masya Allah ya. Kalau ya kita betul-betul serius ya berusaha memahami 5 bab yang sebelumnya itu, insyaallah ya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ya usia dan waktu-waktu kita semua. Baik, bab ke-6 ya di sini disebutkan oleh penulis ya bab tentang mengusap 2 khuf. Ya kemarin yang sempat ditanyakan Pak Eka ya. Ya, tentang mengusap 2 khuf, serban dan perban atau gips ya. Jadi khuf, serban dan perban atau gips ya. Jadi apa serbannya terkadang ya, ada orang yang tidak membuka serbannya kemudian langsung ya berwudu. Baik, nanti kita akan lebih jelaskan. Pertama tentang khuf ya. Apa itu khuf ya? Apa itu khuf? Bukan khauf ya. Kalau khauf dalam ayat ya, yang sering kita dengar ya, wa amanahum min khauf, itu artinya rasa takut ya. Khauf dalam surah Al-Quraisy, dari surah Quraisy ya, wa amanahum min khauf. Adapun khuf ya di sini disebutkan bahwa yaitu alas kaki yang terbuat dari kulit atau semisalnya ya, alas kaki yang terbuat dari kulit ya. Kalau mungkin orang Melayu atau orang Indonesia dan Malaysia mengenalnya sebagai terompah ya. Terompah ya. Dulu kan belum ada sendal-sendal canggih seperti sekarang yang terbuat dari ya karet-karet sintetis dan sebagainya. Ya, dulu yang dipakai ya kalau bukan kayu, kulit ya. Maka inilah yang menjadi pembahasan nanti. Ya. Dan di sini beliau ya penulis menyebutkan bahwa ya dan termasuk dalam kategori khuf ini dalam dalam ruang lingkupnya khuf atau disamakan hukumnya dengan khuf ini adalah ya kaos kaki ya, yang kalau sekarang kan sudah jarang orang pakai khuf ini atau terompah, lebih banyaknya orang pakai kaos kaki atau sepatu ya. Maka
ya di sini disebutkan sama hukumnya nanti ya, disamakan. Taib. Bagian pertama dari bab ini tentang khuf dan serban dan perban ini yaitu ya hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Ya, bagaimana sebenarnya hukumnya? Apakah boleh sekedar mengusap khuf atau harus dibuka ketika berwudu? Ya. Atau ya harus dibuka ketika berwudu. Nah, di sini disebutkan mengusap dua khuf itu boleh berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang soreh, yang kuat dari Nabi SAW sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diperbolehkan bukan hanya bagi seorang musafir. Ya, diingat, ya garis bawahi, ya, mengusap dua khuf ya atau kaos kaki dan semisalnya itu diperbolehkan bukan hanya bagi seorang yang sedang musafir, tetapi juga boleh dilakukan oleh orang yang sedang mukim. Ya, juga boleh dilakukan bagi seorang yang mukim, dan itu ya juga diperbolehkan baik itu karena ada alasan ya kenapa kita tidak membukanya atau tidak ada alasannya sama sekali. Ya. Misalkan datang di sini ya kita pakai kaos kaki dan kita tidak ingin membuka, langsung saja kita ya mengusap dengan tata cara yang sebentar kita akan sebutkan, maka itu diperbolehkan dan sah, dianggap sah ya wudunya kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, adapun kalau mau dibuka tidak ada masalah. Ya, di situ ada ya pilihan. Cuma kita ingin menegaskan bahwa hal ya atau perkara ini diterima dalam syariat kita. Ya. Banyak hadisnya, bahkan ya kata Imam Ahmad ya kita sebutkan tadi tentang ya luar biasanya Imam Ahmad, beliau mengatakan tentang ini ya, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku, kata Imam Ahmad, berkenaan dengan mengusap dua khuf ini ya. Ada 4 ya, beliau menyebutkan ada sekitar 40 hadis yang ya datangnya dari Nabi SAW yang membahas tentang perkara ini. Ya, jadi tidak perlu kita ragu ya, apakah ini benar atau tidak, apakah ini boleh atau tidak, karena kata Imam Ahmad ya perkara ini bolehnya mengusap dua khuf atau mengusap kaos kaki dan semisalnya itu sudah jelas, bahkan lebih dari 40 hadis ya Nabi SAW menjelaskan tentang ya perkara ini, kata Imam Ahmad. Ya, kemudian ya bagian kedua ya syarat-syarat ya mengusap dua khuf dan sesuatu yang menduduki fungsinya, atau apa yang menjadi persyaratan ya sehingga khuf ya atau terompah atau kaos kaki atau yang semisal dengan yang menutupi kaki itu ya sampai diperbolehkan untuk diusap ya. Ada syarat-syaratnya, tidak semuanya ya. Pertama, di sini disebutkan bahwa ya memakai keduanya dalam keadaan suci ya. Maksudnya ya terompahnya itu atau khufnya atau kaos kakinya itu harus dalam keadaan suci ketika dipakai ya. Tidak boleh ya dia bernajis baru kemudian kita usap saja langsung kita sholat ya. Jadi jelas ya tidak boleh. Kemudian yang kedua ya syaratnya keduanya menutupi bagian yang wajib diusap dari kaki kita ya. Jadi kalau ada ada sendal atau terompah yang tidak sampai menutupi bagian yang wajib ya, maka itu tidak boleh diusap ya, tidak sah ya mengusap terompah yang seperti ini. Harus dia menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh atau diusap ketika berwudu ya, karena ya, itulah yang menjadi sebab kenapa diperbolehkan hanya sekedar mengusap, karena memang dihalangi bagian yang wajib untuk ya dibasuh. Kalau dia tidak menghalangi maka wajib hukumnya untuk dibuka, kemudian ya kita berwudu mencuci kaki sebagaimana ya wudu biasanya ya. Kemudian yang ketiga ya keduanya atau khufnya ini atau kaos kakinya ini harus ya memang berasal dari ya hal-hal yang mubah ya, bukan dari barang curian, karena kalau barang curian maka ya tidak sah ya, hukumnya dia mengusap ya khufnya, kata ya penulis. Kemudian yang keempat tentu ya bahannya harus terbuat dari ya bahan yang suci ya. Apa yang tidak suci seperti kulit keledai ya. Kulit keledai itu ya tidak suci, dia najis ya. Dan ya beberapa ya kulit-kulit yang lain. Ya, itu kalau buaya ya kemarin
saya sempat beberapa mencari referensi. Kalau buaya ini dia terjadi pembicaraan panjang di kalangan para ulama kita, apakah dia haram atau tidak, ya. Jadi tapi tidak sedikit juga yang mengharamkan, tapi tidak sedikit juga yang membolehkan, ya. Ya, dan lebih baik dihindari, ya. Sekali lagi, ya, keluar dari perselisihan ulama itu lebih dicintai, dan caranya keluar dari perselisihan para ulama adalah memilih perkara yang lebih berhati-hati, ya. Baik, kemudian ya, yang terakhir, ya, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Untuk orang yang mukim, maksudnya mukim ini orang yang tidak dalam keadaan safar, ya. Ini disebut mukim, ya, orang yang berada di tempatnya dan tidak sedang melakukan perjalanan. Itulah yang disebut dengan mukim. Maka ya, dia hanya diperbolehkan mengusap khufnya itu 1 hari 1 malam, ya. Dan untuk musafir ya diperbolehkan 3 hari 3 malam, ya. Maksudnya batas mengusapnya kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, maka seorang musafir itu harus berwudu seperti biasanya, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang bagian ketiga, ya, sifat dan tata cara mengusap 2 khuf. Ya, bagaimana tata caranya? Ya, ada caranya. Kalau tayamum kan ya jelas, ya. Ya, mengambil debu begini, baru agak ditampiaskan supaya yang tersisa itu hanya betul-betul debu yang halusnya, ya, karena kalau yang masih ada batu-batu kasarnya nanti kita mengusap begini. Iya, seperti itu. Baik. Atau ada yang berkumur-kumur pas tayamum. Baik. Bagaimana tata cara, sifat dan tata caranya, ya. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa bagian khuf yang disyariatkan oleh agama kita untuk diusap adalah bagian punggungnya. Bagian punggungnya, ya. Bahkan ya diriwayatkan dari dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan lau kana ad-dinu bi ra'sin, ya, bi ra'si lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya, andaikan agama kita ini itu berdasarkan akal setiap manusia. Ya, ini luar biasa perkataannya Ali ini. Ya, dia mengambil dalil dari dia menjadikan tentang perkara mengusap khuf ini sebagai dalil tentang membantah orang-orang yang selalu mengedepankan akalnya dalam beragama, ya. Kalau tidak sesuai akalnya dia tidak mau kerjakan, walaupun dalilnya jelas. Bahkan walaupun dari Al-Quran sekalipun, ketika mereka tidak sesuai dengan akalnya, ya, mereka tidak mau kerjakan. Ya, maka Ali menggunakan dalil tentang mengusap khuf ini membantah mereka. Ya. Ali mengatakan, ya, andaikan agama ini semuanya harus berdasarkan akal logika manusia, ya, maka yang paling pantas untuk dibasuh atau diusap dari 2 khuf itu adalah bagian bawahnya. Karena yang berjalan di atas permukaan tanah adalah bagian bawah, bukan bagian atasnya. Tapi karena kata Ali, karena agama ini bukan berdasarkan logika kita, harus berdasarkan petunjuk Nabi SAW, dan mereka melihat Nabi, ya, sahabat meriwayatkan bahwa Nabi itu mengusap bagian atas khufnya. Ya, mereka tidak ada yang mengatakan, Rasulullah, bagaimana caranya ini? Kenapa di atasnya yang diusap? Bukankah yang harusnya kotor adalah bagian bawahnya? Ya, inilah, ya, yang harus dipahami bahwa dalam beragama itu, ya, jangan pernah mengedepankan akal. Dan ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa akal yang sahih, ya, al-aqlus sharih, ya, yuwafiqu an-naqlus sahih, ya. Akal yang sehat, akal yang benar, akal yang sesuai dengan, ya, tupoksinya itu akal, pasti akan berjalan, ya, beriringan dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, jadi kalau ada akal yang berseberangan dengan dalil, baik itu Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi SAW, pasti itu akal yang tidak sehat. Ya, yakin dan percaya. Ya, itu hanya akal-akalannya manusia yang sudah dipengaruhi oleh iblis dan, ya, syaitan la'natullah alaih. Jadi ini luar biasanya. Ya, sekali lagi, ya, dalam beragama yang dikedepankan adalah dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian, ya, bagian keempat, ya, jangka waktu yang mengusapnya kita sudah sebutkan tadi. Bagi yang mukim 1 hari
ya, 1 malam, dan orang yang bersafar ya diperbolehkan 3 hari 3 malam. Baik, ya, bagian kelima ya dari masalah ini, dari bab ini, bab ke-6 ini, ya, pembatal-pembatalnya. Jadi bukan hanya wudu, bukan hanya tayamum yang ada pembatalnya. Ya, mengusap khuf ada juga ya pembatalnya. Ya, mengusap khuf disebutkan di sini batal dengan sebab-sebab hal seperti berikut. Ya, yang pertama, ya, bila terjadi sesuatu yang mewajibkan ya kita mandi, ya, maka mengusap khuf batal berdasarkan hadis ya yang disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Ya, dahulu kata para sahabat, ya, Nabi SAW memerintahkan ketika kami sedang bersafar bersama beliau untuk tidak melepaskan ya terompah kami. Jadi maksudnya tadi memberikan batasan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, boleh ya. Kalau memang kan Nabi ketika safar ya, berjalan ke kadang 1 bulan ya, mereka diperbolehkan untuk ya, selama 3 hari 3 malam ya silahkan ya, mau tidur kah mau apa tidak usah lepaskan ya sendalnya. Bahkan Nabi SAW ya kita sebutkan kemarin tentang dalil bahwasanya najis itu tidak membatalkan wudu karena Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan memakai terompah ya, dalam keadaan memakai ya, terompah, karena memang ya dulu jangankan ya apa di tengah perjalanan masjidnya saja Nabi SAW itu masih beralaskan langsung dengan ya tanah. Adapun kita hari ini masuk di masjid baru pakai sholat pakai terompah atau pakai tidak usah pakai terompah, pakai kaos kaki saja hari ini di tengah-tengah kaum muslimin ya, khususnya di kota Bau-Bau misalkan kita masuk sholat dengan memakai kaos kaki itu masih sesuatu yang aneh. Tapi di apa yang saya lihat dan saya saksikan sendiri di kota Mekah itu banyak ya orang-orang di sana, orang-orang Arab untuk yang masuk masjid dengan memakai kaos kakinya, tapi tentu kaos kaki yang bersih yang tidak bau ya. Ya. Kalau kita ya jangan samakan dulu waktu sekolah ya, tas 1 minggu baru dicuci kaos kakinya. Ya. Baik, itu ya yang pertama. Ya, Nabi SAW ya membolehkan para sahabat ya, tetap ya menggunakan khufnya, ya, tidak melepaskannya atau terompahnya atau kakinya segala macam yang semisalnya ya selama dia ya, kecuali mereka dalam keadaan junub ya, maka ya diperintahkan oleh Nabi untuk ya membukanya. Dan yang kedua ya, bila bagian yang wajib tertutup dengan khuf terbuka, maksudnya bila sebagian kaki terlihat maka batallah mengusapnya ya. Dipahami ini ya. Jadi khuf itu maksudnya menutupi semua bagian kaki ya. Jangan dipikirkan sandal yang kulit sekarang yang ada bolong-bolongnya itu yang ya bukan seperti itu, tapi betul-betul ya mungkin sepatu bootnya Pak Ketua masuk itu ya. Sudah dibuang. Seperti itu. Dan ya pembatalnya ketika misalkan robek itu khuf atau terompah atau kaos kaki itu dan kelihatan bagian kaki yang wajib untuk dibasuh ya. Ya bagaimana ya? Bagian kaki itu sampai mata kaki ya. Jadi di atas mata kaki itu bukan lagi bagian yang wajib. Tapi kalau di mata kaki dan sampai di bawahnya semua sempat kelihatan ketika kalau kita memakai kaos kaki misalkan, maka wajib ya sudah batal ya, itu ya tidak boleh lagi kita berwudu dengan cara mengusap ya kedua kaos kaki kita misalkan ya. Kita lebih banyak ya harus dibuka ya. Sekali lagi, ikhwas sekalian, jemaah yang saya bahagia, ya terkadang perkara-perkara yang kita pelajari dalam agama kita, mungkin sebagian kita, untuk apa kita belajar seperti itu, Ustaz? Tidak ada di sini. Ya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena agama kita inilah agama yang ya syamil, yang menyeluruh, bukan hanya dalam perkara-perkara yang seperti yang kita yang kita betul-betul berinteraksi dengannya, tetapi perkara-perkara yang kata Imam Bukhari bab al-ilmu qabla qawli wal amal, bab tentang berilmu sebelum berbuat dan beramal ya. Siapa tahu nanti ada rezeki kita tiba-tiba tinggal di Saudi ya, yang terbiasa dengan memakai kaos kaki ya, seperti itu. Tidak ada tidak ada yang menyangka ya, Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan kita semudah ya kita membolak-balikkan telapak tangan kita. Ya. Baik. Dan yang ketiga, jadi tadi ya terbukanya bagian yang bagian kaki
yang wajib untuk dibasuh tatkala berwudu. Ya, kemudian ketiga, ya, melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah berwudu dan kita hanya mengusap kuda khuf misalkan, dan kita ketika mau sholat sempat membuka kaos kaki, maka ya itu tidak sah lagi. Jangan dipakai kembali itu kaos kaki dan menganggap ya bisa langsung sholat. Ya ini batal. Ya, harus wudu kembali. Ya. Misalkan ya habis berwudu kemudian mengusap kedua khuf atau mengusap kedua kaos kaki, tiba-tiba gatal bagian kaki yang ini, kemudian kita singkap, maka ini ya, sudah masuk dalam kategori yang membatalkan ya, usapan khuf itu tadi. Ya. Baik. Tapi dipahami ya bahwa mengusap khuf ini bagian dari proses berwudu, bukan dia satu tata cara bersuci selain wudu dan tayamum, tapi dia masuk dalam ya bab ya pembahasan wudu yang di akhirnya, ya seperti itu. Yang keempat, ya habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan, ya karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, ya maka ya, kalau sudah lewat 3 hari bagi yang safar, kemudian yang 1 hari bagi yang tidak mukim, maka ya, itu sudah ya tidak sah lagi, ya tidak sah lagi. Ya. Sama dengan tayamum, tayamum itu hanya boleh untuk 1 kali waktu sholat, ya 1 kali waktu sholat untuk yang mukim. Ya. Kalau yang safar ya berbeda, ya saya tidak tahu berapa lama batasnya kalau tayamum. Ya, baik. Adapun berwudu ya maka itu lebih dari waktu 1 waktu sholat diperbolehkan. Makanya terkadang di sini juga ya sering kita lakukan ya pada maghrib mengaji yang penting tidak batal ya. Ya dan itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Selama tidak batal boleh kemudian kita ya kembali lanjut ya melaksanakan sholat isya. Baik ya. Permulaan ya masa atau sebelumnya tadi ya kita belum menjelaskan bahwa tata caranya tadi mengusap ya, khuf itu atau kaos kaki ya, bagian mana saja yang diusap ya. Tadi kita sudah sedikit ya, sindir bahwa yang diusap adalah bagian di atas ya. Kemudian dijelaskan secara rinci oleh ulama kita semua bagian yang memungkinkan kita mengusap dari bagian atasnya kaki kita itu ya harus diusap ya. Tetapi yang lebih difokuskan Nabi SAW adalah bagian punggungnya ya, bagian punggung dari ya, kaki kita ya, seperti itu. Usapannya itu 3 kali atau hanya sekali? Dia sama dengan wudu ya. Jadi semua yang tata cara seperti itu dia wajibnya 1 kali ya, tetapi ya, sunnahnya ya, disampai ya 3 kali. Ya, baik ya, seperti itu. Adapun tayamum dia hanya 1 kali ya. Ya, adapun tayamum maka hanya ya sekali ya. Tidak perlu jadi tayamum itu 1 kali saja si begini ya. Kemudian begini sudah nih, tidak perlu 3 kali lagi ya. Seperti itu, apalagi sampai kumur-kumur tadi. Kan khuf itu kan untuk musafir 3 hari. 3 hari 3 malam. Kalau misalnya di medan jihad misalnya. Masya Allah. Di medan jihad ini kan bukan cuma 3 hari, maka mungkin berbulan-bulan. Nah, sementara kita mau khuf itu hanya 3 hari. Nah, apakah dia selama dia berjihad atau diulang lagi wudunya atau seperti apa Ustaz? Iya, jadi bab jihad dengan bab safar berbeda ya. Kayak masalah begini ya. Ada hukum-hukum yang dikhususkan ketika berjihad, tetapi maksudnya tidak masuk sama hukumnya dengan ketika safar. Seperti kayak itu tadi bahwa orang yang berjihad belum tentu dia bersafar karena bisa jadi tempat jihadnya dekat misalkan ya. Tetapi ya kalau misalkan dia berjihad jauh ya, dia masuk dalam kategori safar 3 hari 3 malam dan setelah itu sama dengan hukum karena jihad tidak masuk dalam pembahasan itu ya, kecuali kayak ya ada namanya salat khauf ya, salat khauf yang memaksa para mujahid itu harus salat bergantian ya, dia berdiri 2 shaf ya, ketika shaf di depan ruku ya, yang di shaf kedua masih berdiri, ketika shaf kedua bangkit dari maksudnya beritidal baru shaf kedua yang ruku. Itu namanya salat khauf ya, yang dikhususkan ketika dalam keadaan kita ya, ketakutan terhadap musuh-musuh kita ya. Seperti itu. Jadi dipahami Ustaz ya.
bahwa Jihad gimana? Masya Allah. Kayaknya beliau ketika melihat ya apa? Tidak, lanjut, tidak apa-apa. Silakan. Kita bisa berwudu nih, berwudu, baru mau pergi sholat, kita pakai kaos kaki. Iya. Sampai bawa saat masuk sholat, bagaimana? Apalagi kita harus lagi, membasuh lagi atau bisa? Oh, maksudnya kita habis sudah berwudu baru pakai kaos kaki. Oh, itu tidak ada masalah. Iya, itu tidak ada masalah. Soalnya kan yang wajib itu ditutup. Iya, tapi kan maksudnya mengusap khuf itu tidak wajib. Maksudnya kalau kita sudah berwudu kemudian kita pakai kaos kaki, itu berarti lebih kuat minta di berwudu tak? Iya, seperti itu. Yang dibahas di sini adalah ketika kita dalam keadaan memakai kaos kaki baru kita mau berwudu. Tetapi kalau kita sudah berwudu memang baru pakai kaos kaki tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ya, karena kita kan tidak boleh kelihatan. Ya, karena kita mengusap dengan khufnya. Kalau tadi berwudu kan kita mengusap kakinya membasuh kakinya kita. Ya, dia tidak masuk dalam pembahasan khuf itu. Ya, dia masuk dalam bab wudunya. Ya. Kita terserah mau sholat dalam keadaan pakai kaos kaki atau mau sholat dalam keadaan tidak pakai kaos kaki, ya diperbolehkan. Ya. Asal ya kembali lagi kepada hukum asalnya, asal kaos kakinya itu masih ya, suci. Ya. Kita kalau di Indonesia ini ya sangat mudah berbau kaos kaki karena memang ya iklimnya kita seperti itu. Beda dengan memang kayak di daerah Eropa atau yang ada musim dinginnya itu ya bagus sekali ya. Orang-orang saya pernah nonton di YouTube orang Swiss ditanya, ya Anda mandi berapa kali dalam sehari? Dia bilang, kenapa kalian tanya dalam sehari? 1 minggu kalian belum tentu mandi. Masya Allah. Ya. Iya. Jangan sepatu karena belum tentu dia bersih, suci. Kecuali kita menjamin sepatu tak suci. Iya. Tapi maksudnya kalau dia berani menjamin bahwa sepatunya itu suci, bisa. Iya. Iya. Bisa. Ya, karena khuf tadi itu kan dari kulit yang menutupi semua kaki. Ya, bukan hanya kaos kaki. Ya, bukan hanya kaos kakinya tapi sepatunya. Ya, terompahnya yang menutupi sebuah kakinya, tapi itu lagi kembali lagi berani tidak kita menjamin bahwa sepatu itu ya suci ya, kecuali misalkan habis dicuci pagi harinya dipakai malamnya dan di tempat kerja itu betul-betul kita yakin bahwa di tempat itu aman, insya Allah bisa ya. Kita menyebutkan tadi bahwa jangankan ada uzur syar'i seperti itu ya, tanpa ada uzur sekalipun Nabi SAW membolehkan. Asal hari ini jangan pakai sepatu masuk masjid. Ya, jangankan untuk sholat. Kemarin saja kasus yang Sapolka yang masuk di masjid beberapa kali yang mengusir, yang apakah? Pokoknya yang viral itu kemarin sampai dicaci maki itu petugas kesana. Ya, memang dia salah karena dia masuk masjid dalam membawa sepatunya. Ya. Baik, saya kira jelas ya. Insya Allah. Ya, artinya keringanan-keringanan seperti ini sebenarnya kalau kita mau lebih mantap sebenarnya, terkadang kita harus mencoba hal-hal seperti ini. Terkadang kita harus mengaplikasikan perkara-perkara yang masuk dalam kategori rukhsah seperti ini sebagai bentuk bahwa kita juga menginginkan bahwa ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Maka seperti kayak safar ya, mengqashar salat ya, yang mana lebih afdol, apakah mengqashar salat atau tetap melaksanakan salat pada jumlah rakaatnya 4 rakaat misalkan. Maka ulama kita menyebutkan lebih afdol Anda mengambil rukhsah ya hanya salat 2 rakaat karena itu adalah sedekah atau kemahamurahan Allah kepada orang yang sedang musafir ya. Jangan karena saya kuat Ustaz, biar misalnya 4 rakaat, jangan ya. Sama seperti kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian dia menolak padahal kita sudah ikhlas sekali. Ya, saya sering menganalogikan kalau Pak Ketua ajak saya makan, ya saya tidak pernah menolak, ya, karena ya saya selalu membayangkan diri saya ketika saya menawarkan sesuatu kepada orang lain dan saya sudah kayak ikhlas sekali, mau sekali saya kasih, ambil nih, tapi dia tidak mau ambil, kayak justru perasaan
tidak nyaman yang muncul. Ya, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah yang melihat hambanya dengan masyaqqah, dengan kesulitan yang dia dapatkan ketika safar, Allah memberikan kemudahan, ambil ke ini 2 rakaat saja. Kalau kita tidak ya Allah, saya masih sanggup. Jangan ya. Justru kita harus mengambil kemudahan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemahamurahannya ya. Taib ya. Di sini disebutkan di bagian ke-6 dari bab ke-6 ini juga permulaan masa mengusap kapan kita mulai mengusap ketika mau mengerjakan ibadah misalkan ya. Masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf ya. Misalnya seseorang berwudu untuk salat subuh, dia memakai kedua khuf dan setelah matahari terbit dia berhadas namun belum berwudu, kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Ini harus perhatikan. Dipahami tadi? Ada yang bisa pahami tadi? Terlalu cepat ya. Maksudnya begini. Dia harus dimulai itu bukan pas waktu mau sholat. Dipahami? Ya. Karena kenapa? Ya. Supaya kita ini menjaga kebersihannya ini, kesuciannya ini khufnya kita jauh sebelum masuknya waktu sholat. Di sini dicontohkan tadi, misalkan kita sholat subuh. Di sini disebutkan tadi. Kemudian kita memakai khuf dalam sholat subuh itu. Kemudian setelah terbit matahari kita berhadas. Dan kita mau sholat zuhur. Maka kapan kita memulai mengusap khuf atau berwudu dengan tidak. Jadi namun belum berwudu, kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat dia mulai berhadas. Dipahami? Jadi misalkan tadi saya ulangi kembali, kita salat subuh, mulai memakai khuf, kemudian kita mau salat zuhur, tapi kita sudah berhadas tadi pada saat selesai salat subuh. Maka kapan kita mulai mengusap kedua khuf atau kedua trompa atau kedua kaos kaki atau kedua sepatu itu? Ketika kita mau salat zuhur, maksudnya ini kalau kita tidak mau lepas ya. Maksudnya jangan dipahami tapi kalau mau jika lepas sebentar pas salat zuhur, tidak mengapa nanti baru kita. Tapi maksudnya ini bagi orang yang betul-betul tidak mau melepaskan sampai zuhur. Maka kapan dia diharuskan memulai mengusap kedua khufnya, yaitu saat dia berhadas saat matahari mulai terbit tadi itu. Jadi dan dia menjaganya sampai zuhur. Jangan tunggu sampai masuk waktu salat zuhur. Dia dimulai mengusap pada saat selesainya. Karena kenapa begini? Harus dipahami karena orang yang mengambil rukhsah memakai tata cara mengusap kedua khuf inilah orang yang betul-betul tidak bisa lepas dari khufnya atau terempahnya. Kalau orang yang enak sebenarnya buka-buka itu tidak perlu masuk dalam pembahasan seperti ini. Tapi yang dimasukkan di sinilah orang yang betul-betul harus memakai khufnya ini. Makanya dibahas di sini tadi kapan dia mulai harus mengusapnya, karena dia akan memakai khufnya ini dari pagi sampai masuk waktu zuhur, seperti itu. Jadi dipahami ya. Taib. Dan sebagian juga membolehkan pemulaan sejak dia berwudu, yaitu sebelum zuhur, yakni semenjak mengusap khuf sesudah hadas. Ada, walaupun ada disebutkan di sini ada yang membolehkan nanti dekat-dekat berwudu baru dibasuh, tetapi sekali lagi keluar dari perbedaan para ulama itu lebih utama, dan caranya keluar dari perbedaan ulama adalah memilih pendapat yang lebih berhati-hati seperti itu. Baik, di sini di bagian ke-7 ada istilah-istilah baru mungkin sebagian kita merasa asing, kita sebutkan, yaitu tentang mengusap jabirah, serban dan kerudung wanita. Ini bagi wanita. Jadi nanti mungkin disampaikan sama istri. Mengusap jabirah, serban dan kerudung wanita. Apa itu jabirah? Jabirah adalah kayu atau yang semisalnya seperti gips. Kayu atau yang semisalnya atau gips.
yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Kadang kita lihat ada bambu ya melilit di sini ya. Jadi kayu atau semisalnya berarti bambu masuk ya, atau gips masuk ya, atau besi yang biasa juga orang pakai ya. Kalau memang harus pakai besi ya di luar ya. Tapi biasanya kalau di kampung biasanya pakai bambu ya. Atau ada batang pisang. Pancor. Ya, itu namanya jabirah ya. Jabirah ya. Ya. Maka ya bagian yang diusap juga adalah hanya bagian atasnya. Misalkan mau berwudu ya qadarullah mungkin ada yang terkena ya mungkin ya janganlah di antara kita ya, mungkin orang lain ya. Ya. Qadarullah terkena musibah, dia harus dikasih seperti itu, gips atau bambu atau kayu. Kemudian dia mau sholat, ya, ternyata bagian yang kena itu adalah bagian yang merupakan anggota wudu. Ya, tidak perlu pusing kalau bukan di anggota wudu. Ya, yang masuk di sinilah anggota wudu. Ya, misalkan leher yang patah, ya tidak perlu dipusing karena leher tidak masuk di dalam anggota wudu. Kalau ada yang mampu bertahan hidup ya, karena kalau leher patah ya otomatis ya. Baik, jadi ya sama dengan khuf tadi, yang diusap adalah bagian atasnya saja ya. Baik ya, sama dengan kasusnya perban ya, kalau tidak bisa dibuka karena capek juga dan membutuhkan ya, tenaga dan waktu yang cukup banyak untuk membuka perban dan memasangnya kembali, maka cukup ya dia dihukumi seperti ya perkara ini ya, seperti itu. Baik ya. Demikian juga plester dan perban pada luka, ini tambahannya tadi ya. Semua ini diusap di atasnya dengan syarat ia hanya sebatas kebutuhan ya, dengan syarat ia hanya sebatas ya kebutuhan. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan maka perban yang lebih harus dilepaskan. Paham ini ya? Misalkan ada bagian luka ya, tetapi dia berlebihan perbannya dia simpan itu perawat ya. Maka ya kita harus kasih tahu ya, ini yang melebihi dari bagian dari luka itu ya, ini harus masuk dalam apa? Kewajiban kita mengusap kulitnya karena dia sudah di luar dari batasan luka yang mestinya harus ditutup dengan perban ya. Ini maksudnya tadi bahwa dia harus sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti kayak bambu tadi itu ya, kalau yang patah di bagian sini ji baru dia kasih sampai di atas sini, maka ini yang tidak boleh ya. Dia harus ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Dia harus ya sesuai dengan kadar kebutuhan terhadap ya patahnya kita itu. Tidak boleh kemudian sampai di sini. Tapi kecuali mungkin dokter dia bilang harus sampai di situ, itu tidak bisa kita mengelak karena itu berarti menurut dokter kebutuhannya sampai di situ ya. Ya, seperti itu. Dipahami ya? Baik ya. Jadi itu ya jabirah ya. Kalau yang mana tadi? Untuk perempuan yang pakai jilbab. Sedikit lagi atau kita tangguhkan sampai pekan depan supaya datang lagi taklim. Masya Allah. Ya, saya kira ya kita cukupkan karena sudah azan ya, tidak beradab ya ketika azan berkumandang kemudian kita masih melanjutkan. Hadza ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jadi tunggu pembahasan ya berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.